Assalamualaikum. Hai semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah dimanapun kalian berada. Seperti biasa ya, untuk video saya masih di warung sembako sederhana saya. Dan video ini saya record sekitar pukul 11 pagi ya. Ini saya habis belanja kulakan di agen langganan saya, dan ini biasanya saya pesan via WA, dan alhamdulillah udah sampai. Ini ada sedikit belanjaan seperti Indomie, kemudian juga ada sedikit rokok. Tadi juga saya ada beli beras 1 karung ya. Mari kita bongkar apa aja sih yang saya belanjain. Barang pertama yang saya belanjain yaitu luwak white coffee ya. Saya belanja 4 renceng. Untuk modalnya ini 11.200, saya jual 12,5 satu rencengnya. Kemudian ini ada kopi gajah ya. Untuk harga serencengnya ini 11.500, saya jual 12,5. Kemudian untuk rokoknya saya beli tidak banyak ya, sedikit aja. Di sini ada Garpit, saya beli 10 bungkus, Gudang Garam Merah beli 4 bungkus, Marlboro Kretek saya beli 4 bungkus, ini laku banget ya. Kemudian ada Magnum Bintang, ini biasanya 1 pak harganya 192 ya, saya jual dengan harga 22.000. Untuk rokok memang saya sekarang agak kurangin ya, tapi tidak apa-apa, nanti kalau habis tinggal beli lagi karena memang harganya pada naik. Dan saya ada beli juga Magnum Max, ini saya jual dengan harga 15.000 dan modalnya itu sekitar 13.200. Kemudian ini ada kerupuk padi kapas, ini modalnya 14.000 dan saya jual dengan harga 15.000. Kemudian ada Nutrisari. Untuk Nutrisari ini saya beli 1 pak yang rasa sweet mango dan 1 pak jeruk peras. Ini biasa saya jual 1 rencengnya 12,5 ya. Kemudian ada gudai mochaccino. Ini beli 1 pak. Ini saya jual per rencengnya 12,5 juga sama. Dan ini juga ada gudai kulin, saya juga beli 1 pak, harganya juga sama ya, biasanya saya jual per rencengnya itu 12.500. Kemudian untuk perindomian ya, untuk perindomian saya juga beli perdus ya, udah di sini. Untuk Indomie udah lumayan rame, dan ini kemarin freezernya yang sudah datang, isinya juga ada es krim. Untuk barang dagangan saya sudah banyak yang kosong ya, walaupun kemarin juga habis belanja, tapi sudah banyak lagi yang kosong, alhamdulillah banget. Untuk Indomie-nya juga nanti akan saya tambahkan untuk varian lainnya ya, karena memang pelanggan yang belanja Indomie di sini sudah banyak banget yang menanyakan rasa-rasa atau varian yang lain ya. Kalau saya jualnya memang untuk varian yang biasa laris aja, tapi makin kesini ternyata makin banyak pembeli ataupun pelanggan yang menanyakan varian-varian yang lain. Insya Allah nanti kalau ada rezeki akan saya carikan dan akan saya lengkapin untuk varian dari Indomie ataupun dari mie sedapnya. Untuk teman-teman yang sedang ingin membuka usaha, tetap semangat ya. Dan semoga keinginan kalian untuk membuka usaha warung sembako segera terlaksana, dan tetap semangat ya. Intinya itu banyak-banyak cari informasi terlebih dahulu ya sebelum kalian memutuskan membuka usaha warung sembako, karena usaha ini itu juga banyak keuntungannya, apalagi juga kerugiannya juga banyak banget ya. Jadi kalian harus paham dulu seluk-beluk usaha ini. Jangan sampai usaha yang baru kalian rintis dengan susah payah akan berakhir gulung tikar, karena memang mungkin dari awal
pembukaan usaha tersebut, kalian hanya modal nekat ya. Jadi menurut saya itu kalau kalian memang ingin serius dalam usaha warung sembako ini, kalian harus tahu seluk-beluknya seperti apa, kerugiannya seperti apa, cara mengelolanya seperti apa, dan cara memberikan harga ataupun cara mengambil keuntungan di barang-barang yang kalian jual itu seperti apa. Jadi kalian memang harus paling tidak sudah tahu sedikit demi sedikit, bisa kalian belajar dari YouTube atau bisa kalian menanyakan ke teman ataupun saudara yang memang sudah mempunyai usaha ini ya. Jangan sampai kalian membuka usaha ini benar-benar dari nol yang tidak tahu apa-apa. Itu akan susah ya, karena memang usaha warung sembako ini paling tidak kita itu bisa mengelola keuangannya dan bisa mengejar ketinggalan dari warung-warung lainnya ya. Ada nggak nih teman-teman di sini yang mempunyai cita-cita seperti saya? Saya dari dulu, dari kecil, bukan dari kecil juga sih, dari lulus SMP, pengen banget punya usaha sendiri seperti warung sembako ini. Ini cita-cita saya ya dari kecil, karena waktu itu pertama kali saya kerja lulus SMP ya, saya tidak nerusin sekolah sampai SMA. Jadi saya lulus SMP itu ikut bapak saya ya kerja di kebun. Bapak saya kerja dengan orang Cina, orang Tionghoa, dan saya membantu beliau untuk panen sayuran di bosnya bapak saya. Kemudian saya kerja di kebun itu sekitar 3 bulan ya. Lepas 3 bulan itu saya ditawarin jaga warung sembako di tempat istri bos bapak saya ya. Jadi waktu itu bapak saya langsung bilang suruh ikut aja ke sana daripada kerja di kebun panas-panasan, kasihan. Jadi waktu itu saya langsung terima kerja di kota, termasuk di kota sih ya. Di sana pertama kali saya kerja itu memang saya itu tidak tahu apa-apa, hanya diarahin untuk kerjakan ini, kerjakan itu. Tapi lama kelamaan alhamdulillah saya sudah bisa ya. Dan dari situ saya berpikir, kenapa tidak orang tua saya itu membuka usaha warung sembako seperti ini. Ternyata saya cari info, usaha warung sembako ini juga paling enggak kita harus tahu dasar-dasarnya terlebih dahulu ya. Tidak bisa sembarangan kita itu membuka usaha warung sembako ini, karena memang kalau asal buka aja modal nekat itu akan berakibat warung sembako yang kita dirikan atau yang kita rintis itu tidak akan berjalan semestinya ataupun tidak akan sukses ya. Paling tidak kita harus tahu ya untuk dasar-dasar dari usaha warung sembako ini, dan salah satunya yaitu cara kita memberikan harga jual dan cara mengelola keuangan. Itu paling penting, dan untuk yang lainnya kita bisa belajar perlahan ya. Jadi untuk teman-teman yang memang pengen membuka usaha sendiri, kalian harus cari tahu dulu dari keuntungannya kayak gimana atau kerugiannya bagaimana kalau membuka usaha sembako, dan cara mengelolanya bagaimana. Jadi kalian memang tidak bisa sembarangan membuka usaha warung sembako ya, karena usaha warung sembako ini sebenarnya itu keuntungannya itu sangat kecil, tapi kalau kalian benar-benar pintar dalam memutar keuangan, dalam membagi keuangan tersebut. Tapi walaupun usaha warung sembako ini keuntungan dari tiap produknya itu kecil, tapi kalau kalian lengkap barang dagangannya
itu akan menambah keuntungan yang lebih besar lagi ya. Jadi memang sebenarnya lebih bagus usaha warung sembako ini produk-produk yang kalian jual itu lengkap. Tapi kalau memang modal kalian sedikit, kalian bisa cicil secara perlahan. Seperti usaha warung sembako saya ya. Awal buka warung sembako ini, warungnya itu untuk produk-produknya belum terlalu banyak, dan untuk pembelian Indomie juga waktu itu saya masih belinya per satu losin ya setiap item, tidak seperti sekarang saya belinya per dus. Kemudian untuk es krim saya juga belum ada, dan alhamdulillah sekarang saya sudah ada ya untuk es krim. Dan untuk gas dan beras, begitu juga dengan telur. Awal buka usaha warung sembako ini memang saya belum mengadakan produk tersebut ya, karena memang dana saya itu terbatas. Tapi secara perlahan dan keuntungan dari pendapatan saya tiap harinya selalu saya usahakan untuk mengisi ataupun untuk membeli barang yang memang tadinya tidak saya jual. Kemudian saya menyicil produk-produk lainnya agar menambah keuntungannya. Dan alhamdulillah dalam waktu 1,5 bulan saya bisa membeli tabung gas, kemudian bisa membeli galon, kemudian juga beras dan telur. Saya sudah mulai melengkapi produk-produk tersebut, dan alhamdulillah berjalannya waktu saya juga melengkapi dengan produk-produk lainnya, dan yang tadinya belanja hanya sedikit per piece sekarang bisa beli per dus ya. Usaha warung sembako ini memang sebenarnya penuh perjuangan ya, tergantung dari kalian bagaimana cara mengelolanya. Kalau kalian mengelolanya dengan benar dan lebih teliti dan tidak boros, tidak menggunakan uang dari penjualan untuk kebutuhan pribadi, insya Allah usaha ini itu akan berjalan dan berkembang lebih bagus dari biasanya ya. Dan yang membuat saya bangga dengan usaha warung sembako saya ini, satu, ini paling penting ya menurut saya, bukan saya ria ataupun sombong. Usaha warung sembako ini real 100% hasil jerih payah saya. Jadi untuk usaha warung sembako ini memang tidak ada bantuan sepeser pun, mau itu dari orang tua ataupun mertua ya. Jadi ini usaha memang jerih payah antara saya dan suami saya itu yang membuat saya dan suami saya itu sangat-sangat bangga. Sebenarnya tidak boleh terlalu senang ataupun terlalu euforia ya, walaupun usaha kita ini sudah terbilang lumayan lancar, tapi untuk sementara ini membuat kami itu cukup senang karena alhamdulillah dan terbukti walaupun tanpa bantuan dana dari orang tua kami masih bisa berdiri sendiri. Tapi kalau namanya bantuan doa selalu ya, setiap orang tua itu selalu memberikan doa terbaik untuk anak-anaknya dalam melakukan usaha ataupun menjalankan usahanya. Bukan bermaksud untuk takabur ya, tapi memang saya dan suami itu mempunyai prinsip kalau bisa yang namanya membuka usaha itu kita berdiri di kaki kita sendiri ya. Jangan merepotkan orang tua ataupun mertua, itu prinsip kami berdua. Sekian video hari ini dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang tidak mengenakan hati bagi kalian. Saya mohon maaf, dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.